Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Hakim Nasrullah. Saya dari kelas 10-9. Saya akan mempresentasikan hasil rangkuman bab 5 tentang masuknya agama Islam di Indonesia. Tentang video selanjutnya, agama Islam di Indonesia. Teori didarat oleh Profesor Dr. Tesno Hubronje. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat, wilayah kerajaan Samudra Pasai. Masuknya agama Islam di Indonesia. Teori Gujarat oleh Profesor Dr. Tesno Hubronje. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat, wilayah kerajaan Samudra Pasai, merupakan daerah pertama penerima ajaran agama Islam, yakni pada abad ke-13 Masehi. Dalam teori ini tidak dijelaskan secara rinci bagaimana Islam bisa masuk dan berkembang di Samudra Pasai. B. Teori Makkah oleh Profesor Buya Hamka. Berdasarkan berita Cina dinasti Tang, ditemukan pemukiman saudagar Arab di wilayah pantai barat Sumatera. Dari sini disimpulkan Islam dibawa masuk ke Indonesia oleh para saudagar yang berasal dari Arab. C. Teori Persia oleh Profesor Hussein. Menurut teori ini, Islam masuk dari Persia dan bermazhab Syiah karena didasarkan pada sistem mengeja bacaan huruf Al-Quran. Teori ini dipandang lemah karena tidak semua pengguna sistem baca tersebut di Persia sebagai penganut Syiah. D. Teori Cina oleh Profesor Dr. Slamet Muljana. Menurut Slamet Muljana, Sultan Demak merupakan keturunan Cina. Lebih dari itu, menurutnya Wali Songo juga merupakan keturunan Cina. Pendapat ini didasarkan pada kronik tentang Sampokong. Teori maritim oleh N.A. Baloch. Pada abad ke-1 atau abad ke-7 Masehi, agama Islam dikenalkan di sepanjang jalur niaga di pantai-pantai tempat bersinggahannya. Proses pengenalan ajaran Islam ini berlangsung selama kurun waktu abad ke-1 sampai abad ke-5, 7 sampai 12 Masehi. Fase berikutnya adalah pengembangan agama Islam. Terjadi mulai abad ke-6 sampai ke pelosok Indonesia. Saudagar pribumi berperan penting dalam proses pengembangan agama Islam di pedalaman. Dimulai dari Aceh pada abad ke-9 Masehi dan diikuti satu tumbuh dan berkembangnya kerajaan Islam di berbagai wilayah. 2. Perkembangan kesultanan di Indonesia. Perkembangan Islam di Indonesia semakin meluas seiring dengan banyaknya raja-raja Hindu yang memeluk Islam. Dengan demikian terbentuklah kesultanan Islam di berbagai wilayah di Indonesia. Istilah kerajaan berubah menjadi kesultanan dan istilah raja berubah menjadi sultan. Tumbuhnya kesultanan Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sebab timbulnya politik di luar Indonesia. Sejarawan Belanda pada masa kolonial membagi periodisasi sejarah Indonesia menjadi zaman animisme dan dinamisme, zaman Hinduisme dan Buddhisme, zaman Islamisme, zaman Katolikisme dan Protestanisme. Pembagian zaman ini salah karena pada pembagian tersebut Islam dianggap masuk pada ke-15 Masehi, padahal sudah ada sejak abad ke-7 Masehi. 3 tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia: Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Ahmad, Sultan Alauddin Riyad Shah, Wali Songo, Sultan Alauddin Datuk Tunggang Barangan, Sultan Zainal Abidin, Abdul Sayyid Abdul Rahman Abdul Samad Al-Balimbani, Syekh Mahfudz Al-Termasi, Syekh Nawazi Al-Batani, Syekh Muhammad Yasin bil Isa Al-Badani, Syekh Ismail Al-Minangkabawi, Syekh Ahmad Khotib Sambas. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.